Baik, selamat datang kawan-kawan, kembali lagi di channel Joglo Dev. Pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari membuat RESTful API menggunakan satu buah framework Golang yang namanya adalah Gin Web Framework, atau kita bisa sebut juga dengan Gin Gonic seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk URL-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ke gin-gonic.com seperti itu. Nah, untuk langkah mulainya teman-teman bisa tekan button learn more, atau teman-teman bisa pergi ke documentation, itu sama saja diarahkannya. Nah, selanjutnya sebelum itu kita akan coba buat dulu terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat satu buah directory, namanya kita buat Gin Gonic GOM seperti itu ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan Go Fiber GOM, kita akan gunakan Gin Gonic GOM seperti itu. Kita buat, setelah itu cd into Gin Gonic GOM. Oke, sudah, isinya kosong. Selanjutnya kita init ya, go mode init Gin Gonic GOM. Oke, ls, kita lihat sudah ada satu buah file yaitu go.mod. Kemudian kita buka di kode editor terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan berbesar. Oke, mungkin cukup seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini satu buah file index, atau ya kita bisa buat nama server.go atau main.go. Biasanya saya akan tulis main.go. Kemudian saya buat di sini package main. Kemudian kita tulis function main terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita tulis terlebih dahulu untuk hello world. Kita akan instalasi terlebih dahulu untuk Gin Gonic-nya. Bagaimana cara instalasinya kita bisa lihat di dokumentasinya. Oke, dokumentasinya ada di sini. Kita bisa pergi ke bagian quick start. Nah, kita bisa lakukan instalasi, kita copy saja yang ada di sini, go get menu, go get -u github.com/gin-gonic/gin. Oke, kita langsung kembali di sini, kita pastekan, tekan enter, dan kita tunggu hasilnya sampai selesai. Di sini kita bisa lihat dia sudah mendownloadkan Go Playground Validator. Jadi kita tidak perlu menginstal validator untuk melakukan validation karena sudah diinstal secara otomatis oleh Gin. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba membuat satu buah endpoint yang dia akan menampilkan tulisan hello world seperti itu. Caranya bagaimana? Kita bisa tuliskan di sini, kalau tidak salah kita bisa buat nama ke dalam satu buah variable, namanya adalah app. Kemudian kita panggil Gin seperti ini. Kemudian kita gunakan default, di mana default ini dia akan membuatkan kita sebuah engine Gin dengan config default seperti itu. Nah, kemudian kita app, kemudian kita bisa tuliskan di sini root metodenya. Jadi biasanya saya akan buat seperti ini supaya tidak bingung. Root, kemudian di sini app. Nah, kemudian di sini saya akan tuliskan root, kemudian kita bisa tuliskan metodenya adalah get, dan di sini kita isikan endpoint-nya atau URL-nya seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan di sini function. Ini seperti ini function, dan dia menerima parameter Gin context sama seperti Go Fiber ya. Jadi di sini Gin context, kalau sebelumnya kalau di Fiber adalah Fiber context seperti itu. Hanya saja penamaannya beda, kalau di Gin context, kalau di Fiber kalau tidak salah CTX seperti itu. Nah, di sini kita bisa returnkan. Ingat, di sini kita bisa lakukan seperti ini. Kita panggil konteksnya, konteks, kemudian JSON. Nah, di JSON di sini kita harus menuliskan code responnya, tidak seperti si Go Fiber jikalau tidak kita isikan. Jadi di JSON ini dia menerima dua parameter ya, jadi code respon dan sebuah objek untuk data yang akan kita kirimkan seperti itu.
Nah, kalau di Fiber itu tidak seperti ini, dia tanpa kita tulis. Jadi di JSON itu, di method JSON dia hanya menerima satu buah parameter kalau tidak salah ya. Jadi kita bisa menuliskan datanya langsung dan dia secara otomatis akan memberikan code respon 200, kecuali kalau kita ingin customkan dengan method status seperti itu. Jadi kalau di game kita harus menuliskan kode responnya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian untuk mengcustom mapping data dalam JSON, kita menggunakan gin.h seperti ini dalam struct gin.h. Kemudian kita bisa tuliskan di sini, katakanlah hello, mungkin kita taruh ya di sini saja hello. Kemudian kita buat word. Oke, seperti ini sudah. Dan jangan lupa kita lakukan return. Nah, kenapa saya tuliskan return di sini? Sebenarnya tidak perlu sih. Hanya saja jikalau nanti suatu waktu, mungkin ada pembahasan nanti lah. Suatu waktu kita membutuhkan, mungkin ada validasi dan lain sebagainya, kemudian dia melakukan katakanlah seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat is validated. Nah, sama dengan false. Kemudian kita lakukan sebuah condition di sini, if is validated. Jikalau tidak validate, kemudian yang akan kita lakukan adalah mengirimkan sebuah respon seperti ini. Mungkin di sini 400 bad request ya. Kita tulis message di sini adalah bad request, some field not validated, not valid. Oke, seperti ini, not valid. Nah, jika kita tuliskan seperti ini, dia akan melanjutkan, jikalau false, dia akan mengeksekusi ini, dia akan memberikan respon seperti ini, dan juga dia akan memberikan respon 200 karena dia akan melanjutkan ke nextnya seperti itu. Nah, supaya dia tidak terlanjutkan ke nextnya, kita bisa return kan seperti ini. Atau biasanya saya akan gunakan di sini abort with status JSON seperti ini. Tapi di sini juga saya sertakan return karena saya coba dia akan tetap memberikan respon ini juga seperti itu. Kita bisa tes ya. Saya akan buat true terlebih dahulu supaya dia akan men-skip ini. Kemudian kita bisa panggil app-nya, run ya, run. Oke, run. Jika kita kosongkan, secara default dia akan menggunakan port, kalau tidak salah 8080 ya. Kita akan gunakan port 8000. Kemudian di sini akan saya jalankan go run main.go seperti ini. Oke, kita lihat prosesnya di sini sudah berjalan, listening and serving HTTP on port 8000. Nah, kita bisa tes. Di sini localhost 8000. Kita tes di sini, kita lihat hasilnya adalah muncul hello world. Teman-teman bisa lihat di sini ya, hello world. Nah, di sini coba kita matikan terlebih dahulu untuk ini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa coba buat ini menjadi false. Kemudian dia pastinya akan mereturnkan status 400. Nah, kita coba ya. Oke, sudah berjalan. Kita lihat, kita send, dan kita lihat di sini bad request some field not valid, harusnya not valid ya. Raw data seperti ini, headersnya. Harusnya di sini code responnya adalah 400 ya. Nah, teman-teman bisa coba kita matikan. Kemudian di sini saya akan hilangkan bagian return dan kita akan coba jalankan kembali dan akan kita tes lagi. Sekali lagi. Send. Nah, kita akan dapati seperti ini, JSON parse answer.
unexpected not white space character after JSON data outline. Nah, kita bisa lihat apa yang dikirimkannya seperti itu di raw data. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pertama adalah satu buah objek dari ini, dari konteks abort with status JSON ini yang kita kirimkan objek ini ya, message. Kemudian dia juga mengirimkan hello world, yang mana dia harusnya statusnya 200 seperti itu. Jika kita tes di Postman, coba kita tes di Postman ya. Oke, sambil kita tunggu, saya akan buat satu buah collection baru. Di sini kita buat namanya adalah Gonikom. Kemudian di sini kita bisa tambahkan satu buah request index. Selanjutnya di sini http localhost 8000 / oke, save, send, dan ini yang kita dapati statusnya buat request, tetapi di sini dia mengirimkan dua buah objek seperti ini. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi ya best practice-nya kita tambahkan return supaya dia tidak mengeksekusi yang ada di sini. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk videonya ya kawan-kawan. Jadi mungkin itu dulu untuk videonya kali ini. Selanjutnya kita akan berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you. Selamat menikmati videonya.